Pernah nggak sih kamu duduk di kelas sains, mungkin pas zaman kuliah atau di bangku SMA dulu, terus menatap selembar kertas ujianmu yang penuh banget sama coretan angka? Wah, memori yang bikin stres ya itu. Bener banget. Kamu megang pensil, keringet dingin udah mulai ngucur dikit, lalu tiba-tiba kamu inget sebuah rumus yang udah kamu hafal mati-matian semalaman, terus kamu masukin deh tuh angka-angkanya, kamu hitung hasil akhirnya, dan ternyata angkanya ada di pilihan ganda. Rasanya pasti lega banget kan saat itu? Banget. Kamu lulus, kamu dapat nilai A, guru atau dosenmu tersenyum bangga. Tapi, nah ini tapinya nih, jauh di lubuk hatimu yang paling sunyi, kamu diam-diam ngerasa kalau kamu tuh sebenarnya sama sekali nggak ngerti cara kerja alam semesta yang sebenarnya. Kayak, oke aku dapat A, tapi aku ngerti apa sih? Kalau kamu pernah ngerasa kayak penipu intelektual di kelas fisika, percaya deh kamu nggak sendirian. Sangat bisa dipahami sih perasaan kayak gitu. Dan rasanya melegakan banget buat tahu kalau perasaan menjadi penipu di kelas sains itu sebenarnya bukan kelemahan pribadi kamu. Faktanya, fenomena ini tuh tercatat, diteliti, dan dibedah secara akademis di seluruh dunia. Berarti bukan cuma karena kita males belajar ya? Sama sekali bukan. Itu bukan masalah kamu kurang keras belajarnya atau kurang cerdas. Tapi lebih ke, itu adalah gejala dari sebuah krisis yang jauh lebih dalam dan mendasar di sistem pendidikan kita sekarang ini. Nah, krisis itulah yang bakal kita selami dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Kita bakal ngebedah sebuah dokumen penelitian akademis, spesifiknya bab 1 dari sebuah studi yang komprehensif banget, yang menyoroti apa yang mereka sebut sebagai paradoks pendidikan fisika. Betul, dan ini topik yang sangat menarik. Sepanjang sesi kita kali ini, kita bakal nyoba mahamin kenapa sih otak kita rasanya kayak nabrak tembok bata pas belajar sains analitik, dan pastinya kita bakal nyari jalan keluarnya. Spesifiknya, nanti kita bakal ngomongin solusi revolusioner yang namanya model EWSL. Oke, mari kita bedah ini. Sebenarnya apa sih paradoks pendidikan fisika itu, dan fenomena kayak apa yang lagi diamatin sama peneliti di dalam kelas? Mari kita perhatiin dulu apa yang sebenarnya terjadi pada mayoritas siswa ya. Jadi peneliti tuh melihat kalau mahasiswa sering banget nunjukin peningkatan yang luar biasa secara prosedural. Prosedural itu maksudnya jago ngitung gitu. Iya, persis. Secara prosedural artinya mereka tahu cara ngejalanin prosedur matematika. Mereka hafal variabel mana yang mesti dikali, angka mana yang harus dibagi, dan mereka bisa tuh nyelesain perhitungan super rumit di atas kertas dengan sangat cepat. Tapi, nah ini masalahnya, di saat yang bersamaan, mereka ngalamin kegagalan total secara epistemologis. Tunggu sebentar, ini kata epistemologis kan lumayan berat ya kedengarannya. Kalau kita tarik ke konteks mahasiswa yang lagi ngitung rumus di kelas, apa sih wujud nyata dari kegagalan epistemologis ini? Oke, jadi gini. Epistemologi itu pada dasarnya adalah ilmu tentang makna dan sifat dari pengetahuan itu sendiri. Jadi kalau kita bilang gagal secara epistemologis, itu berarti mahasiswa ini bisa aja ngitung kecepatan bola yang jatuh dari gedung tingkat 10 secara akurat, tapi pemahaman mereka tentang gravitasi, tentang gimana dunia fisik ini sebenarnya beroperasi, itu sama sekali nggak berubah. Oh, jadi nggak ada aha momennya gitu ya? Bener. Mereka nggak ngalamin transformasi cara pandang. Buat mereka, mecahin soal fisika itu ya nggak ada bedanya sama nyelesain teka-teki silang atau main sudoku. Cuma sekedar nyocok-nyocokin simbol aja. Ah, aku mulai paham nih. Jadi mereka tuh kayak berubah jadi semacam kalkulator manusia yang sangat efisien, tapi bukan jadi seorang pemikir sains. Tepat. Dan karena tuntutan utama dari sekolah atau kampus kan biasanya cuma buat dapat nilai bagus di ujian ya. Padahal di sisi lain mereka nggak benar-benar paham makna fisik dari yang mereka pelajari. Nah, jadinya mereka secara naluriah ngembangin strategi bertahan hidup. Di literatur akademis, ini sering disebut sebagai equation hunting atau berburu persamaan. Sering juga dijuluki strategi plug and chuck. Berburu persamaan. Kayaknya kebayang sih di kepalaku. Ini kayak orang yang lagi panik ngeliat deretan angka di soal ujian, terus dia nyari celah apa aja buat masukin angka itu ke rumus yang ada. Deskripsi yang sangat akurat. Coba bayangin seorang mahasiswa lagi ujian nih. Dia ngelihat ada angka buat massa, sebut aja 5 kilogram. Terus ada angka buat kecepatan. Nah, dia tuh sama sekali nggak ngebayangin ada benda nyata yang lagi gerak. Alih-alih ngebayangin itu, dia malah ngebabi buta mindai lembar rumus yang dia bawa. Nyari huruf-huruf yang cocok ya. Iya, dia nyari persamaan apapun yang ada huruf M sama V-nya. Terus main masukin aja angka-angkanya.
Selama hasil akhirnya ada di pilihan ganda atau kira-kira cocok sama kunci jawaban, ya dia ngerasa tugasnya udah kelar. Mereka sama sekali nggak peduli apakah rumus itu sebenarnya masuk akal secara mekanistik di dunia nyata atau enggak. Wah, ini ngingetin aku sama satu kutipan menarik dari Redish sama Kuo yang ada di dokumen sumber kita nih. Mereka ngomongin soal adanya kesenjangan semantik yang supermasif antara ahli fisika sama pemula. Iya, dan itu adalah salah satu observasi paling tajam sih di bidang pendidikan sains ini. Karena gini, buat seorang ahli fisika profesional, sebuah persamaan matematika, katakanlah gaya sama dengan massa dikali percepatan, itu bukan sekedar deretan angka sama huruf yang mati. Terus apa dong maknanya buat mereka? Buat para ahli, persamaan itu tuh ibarat narasi konseptual tentang alam. Persamaan itu bercerita, dia ngisahin gimana sebuah benda bereaksi waktu didorong, gimana benda itu menolak perubahan gara-gara masanya. Tapi sebaliknya, buat mahasiswa pemula yang udah terjebak dalam habit berburu persamaan tadi, rumus itu cuma dilihat sebagai tata bahasa matematika yang kosong. Nggak ada ceritanya sama sekali. Ini bikin aku mikir, ini tuh mirip banget kayak kita dipaksa baca puisi dalam bahasa asing yang sama sekali nggak kita ngerti, terus kita cuma disuruh nyari di mana letak huruf vokalnya aja. Kamu tahu persis nih huruf A dan O posisinya di mana, kamu bahkan bisa ngebacain itu dengan lantang dan dapat nilai A dari guru kamu. Metafora yang pas banget. Tapi kan, kamu sebenarnya buta total sama keindahan, emosi, atau kesedihan yang lagi coba disampaikan sama penyairnya. Tapi ada satu hal yang lumayan ngeganjal nih di pikiranku. Kalau kita ngelihat fenomena membaca tanpa makna ini, apakah ini tuh murni karena siswanya aja yang malas mikir panjang? Kayak, apa mereka cuma nyari jalan pintas termudah? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang berakar lebih dalam di struktur biologis otak mereka? Pertanyaan yang krusial banget. Dan sains kognitif modern ngasih jawaban yang sangat tegas soal ini. Ini tuh sama sekali bukan masalah kemalasan. Kita nggak bisa nyalahin siswa karena yang lagi kita hadapin ini adalah batasan dari realitas biologis manusia itu sendiri. Oke, jadi biologi kita yang bikin susah ya? Betul. Yang menarik di sini adalah, buat benar-benar mahamin masalah ini, kita harus masuk ke konsep yang namanya teori beban kognitif atau cognitive load theory. Teori ini tuh akar dalam banget di psikologi evolusioner. Dia ngebagi pengetahuan manusia jadi dua kategori besar, yaitu pengetahuan primer dan pengetahuan sekunder. Nah, fisika analitik yang diajarin di sekolah itu, secara biologis, masuknya ke pengetahuan sekunder. Tunggu, mari kita urai pelan-pelan nih, biar makin jelas. Apa sih bedanya pengetahuan primer dan sekunder kalau dilihat dari kacamata evolusi otak kita? Coba bayangin, manusia purba jutaan tahun yang lalu. Otak kita kan berevolusi buat bertahan hidup di alam liar kan? Makanya otak kita tuh sebenarnya punya kemampuan luar biasa hebat buat memproses pengetahuan primer secara otomatis bahkan tanpa kita sadari. Contohnya kayak gimana tuh, yang otomatis? Contohnya kayak mengenali wajah manusia dari kejauhan buat ngebedain mana teman mana musuh, atau gimana balita bisa belajar bahasa ibu tanpa perlu repot-repot baca buku tata bahasa, atau navigasi spasial kayak ingat jalan pulang abis berburu di hutan. Otak kita emang udah punya sirkuit khusus bawaan pabrik buat ngelakuin hal-hal itu. Oh, paham. Tapi sirkuit itu pastinya nggak berlaku buat pelajaran fisika kan? Tepat. Otak manusia tuh nggak pernah berevolusi dengan tuntutan urgensi buat ngitung vektor gaya dari mekanika Newton atau buat ngotak-ngatik aljabar abstrak. Hal-hal kayak gini tuh ibaratnya baru muncul sekejap mata dalam rentang skala waktu evolusi kita. Dan inilah yang disebut pengetahuan sekunder tadi. Berarti karena kita nggak punya insting bawaan buat itu, makanya susah banget ya dipelajarinya? Iya, karena kita nggak punya modul intuitif buat memprosesnya. Belajar fisika itu butuh instruksi yang eksplisit banget, butuh fokus perhatian yang luar biasa penuh, dan yang paling berat, ini nih intinya, dia butuh kapasitas memori kerja atau working memory yang sangat besar. Memori kerja ya, ruang komputasi sadar di kepala kita. Emang seberapa banyak sih ruang yang sebenarnya kita punya buat memproses informasi sekunder yang benar-benar baru kayak fisika ini? Percaya atau enggak, sangat sedikit. Dan disinilah letak akar dari krisis pendidikan sains kita. Fisika itu punya karakteristik yang oleh para ahli disebut sebagai interaktivitas elemen yang sangat tinggi. Interaktivitas elemen, maksudnya gimana tuh? Artinya, elemen-elemen informasi dalam sebuah masalah fisika itu nggak bisa dipotong-potong terus dipelajari satu persatu secara terpisah. Karena semuanya tuh saling mempengaruhi secara real time di saat yang bersamaan. Wah, lumayan abstrak nih.
Bisa kasih contoh kasusnya nggak biar lebih kebayang di kepala kita? Tentu. Kita ambil contoh masalah klasik yang sering banget jadi mimpi buruk anak SMA deh. Menganalisis sebuah balok kayu yang meluncur turun di atas sebuah bidang miring. Waduh, baru dengar kalimatnya aja kepalaku udah mulai pusing nih. Studi ini mengkonfirmasi kalau rata-rata memori kerja orang dewasa itu secara biologis maksimal cuma sanggup nahan dan ngeproses sekitar 4 bongkahan atau chunks informasi baru secara bersamaan. Cuma 4 bongkahan? Dikit banget ya? Iya, cuma 4. Nah sekarang bayangin kamu jadi siswa yang baru pertama kali ngelihat soal balok di bidang miring. Pertama, kamu harus mikirin masa baloknya. Itu bongkahan pertama. Oke, 1 slot udah kepake. Terus kamu harus masukin sudut kemiringan bidangnya. Itu bongkahan kedua. Lanjut, kamu harus mikirin arah gaya gravitasi yang narik balok itu ke bawah. Bongkahan ketiga. Lalu jangan lupa ada gaya gesek kinetik yang nahan laju baloknya. Itu bongkahan keempat. Berarti memori sadar aku sekarang udah penuh dong. 4-4-nya udah terisi semua. Tepat. Kapasitas kerjamu udah mentok, udah di ambang batas. Lalu tiba-tiba, guru kamu di depan kelas nambahin faktor kelima. Coba bayangkan kalau balok ini ditarik pakai tali. Tolong perhitungkan juga tegangan talinya. Nah, apa yang terjadi? Wah, otakku secara harfiah udah nggak punya ruang lagi sih. Pasti ada informasi sebelumnya yang terlempar keluar dari ingatan. Persis banget. Terjadilah apa yang kita sebut kelebihan beban kognitif. Otak ngalamin bottleneck atau kemacetan komputasi total. Informasinya pada tabrakan dan tumpah ruah kemana-mana. Dan dalam kondisi panik kayak gini, ruang buat memahami makna fisika itu hancur lebur. Jadinya, insting bertahan hidup yang ambil alih. Kembali ke strategi berburu persamaan tadi ya. Betul. Mereka langsung nyari rumus apa aja yang penting bisa nyelamatin mereka dari kemacetan otak itu. Tapi sebentar, dengerin argumen soal batasan 4 bongkahan memori ini memunculkan pertanyaan gede banget di kepalaku. Kita sebagai manusia kan setiap hari memproses hal-hal yang super kompleks ya, dan kita kelihatan santai-santai aja. Coba deh bayangin pas kita lagi nyetir mobil di jalan tol yang padat. Oke, itu contoh yang bagus. Kan pas nyetir, kamu harus mikirin kecepatan mobilmu, terus merhatiin sudut putaran setir, belum lagi ngelihat pejalan kaki di pinggir jalan, mantau mobil lain lewat spion kanan-kiri, plus kadang sambil dengerin musik dan ngobrol sama penumpang juga. Itu elemen interaktifnya jauh lebih dari 4 dong. Kenapa hal serepot itu bisa kita lakuin secara otomatis, tapi fisika bidang miring yang cuma di atas kertas justru bikin otak kita korslet? Nah, itu pertanyaan yang luar biasa penting. Kuncinya itu terletak pada apa yang udah tersimpan di dalam memori jangka panjangmu. Pas kamu nyetir mobil hari ini, kamu kan udah nggak lagi mikirin elemen-elemen itu secara terpisah. Oh, bener juga. Udah otomatis gerak sendiri tangan sama kaki. Iya, otakmu itu nggunain apa yang disebut skema. Skema ini adalah struktur pengetahuan yang udah terotomatisasi di memori jangka panjang kamu berkat ratusan atau bahkan ribuan jam latihan nyetir. Jadi, kamu udah nggak memproses instruksi injak pedal, putar setir, atau lihat spion sebagai informasi yang baru lagi. Semuanya udah jadi satu paket gitu ya? Betul. Semuanya udah melebur dan terenkripsi jadi satu bongkahan informasi tunggal yang labelnya menyetir. Makanya, saat kamu nyetir, memori kerja kamu sebenarnya nggak penuh-penuh amat. Aku mulai paham bedanya sekarang. Buat seorang pemula di kelas fisika, mereka kan emang belum punya skema bidang miring ini di dalam memori jangka panjang mereka ya? Tepat sekali. Buat mereka, konsep kayak massa, vektor, kemiringan, dan kayak gesek itu benar-benar informasi yang sepenuhnya mentah, murni, dan masih kepisah-pisah. Nah, keempat bongkahan mentah ini harus berdesakan masuk ke lorong sempit memori kerja mereka yang cuma muat 4 slot tadi. Jadi kemacetan itu terjadi bukan karena fisika secara absolut lebih susah dari nyetir, tapi lebih karena arsitektur kognitif si pemula emang belum siap nerima semuanya dalam satu waktu. Wah, gila sih. Jadi otak para siswa ini tuh sebenarnya udah kewalahan banget, kayak hampir meledak cuma gara-gara dengerin teorinya di ruang kelas. Terus yang makin bikin pusing, apa coba yang biasanya dilakuin sama sistem pendidikan sains tradisional kita? Mereka justru melempar siswa-siswa yang udah overload beban ini ke dalam laboratorium fisik yang nyata. Dan di sanalah letak tragedi pedagogisnya. Pengajaran tradisional itu sering banget maksain eksperimen langsung di lab karena ada satu asumsi yang salah kaprah. Mereka ngira siswa pemula bakal belajar lewat cara penemuan mandiri yang sama persis kayak ilmuwan profesional. Padahal mah kapasitas otaknya lagi beda banget ya. Jauh beda.
Maksain siswa yang belum punya skema dan udah kelebihan beban kognitif buat masuk ke realitas laboratorium fisik, itu adalah resep yang paling sempurna untuk bikin bencana. Karena laboratorium nyata itu dipenuhi banget sama apa yang disebut kebisingan ekologis. Siswa megang balok, terus meluncurkannya di lintasan. Di teori buku, dunia itu kan ideal ya. Gesekan sering dianggap konstan atau bahkan malah disuruh diabaikan. Tapi pas di meja lab, lintasannya mungkin berdebu. Atau rodanya berkarat dikit? Nah, itu dia. Rodanya berkarat bikin gesekannya nggak konstan. Terus ada hambatan udara dari kipas angin di langit-langit lab yang ikut mempengaruhi laju balok. Belum lagi alat ukur sensornya yang kadang kurang presisi, bikin angkanya lompat-lompat nggak jelas. Terus apa yang terjadi di kepala siswa pas mereka dihadapin sama data yang sangat kotor dan nggak sesuai teori ini? Mereka ngalamin apa yang peneliti sebut sebagai kecemasan epistemik. Mereka kan sebelumnya udah ngehafal rumus yang sangat rapi dari buku, tapi ternyata dunia nyata ngasih angka yang berantakan banget. Prediksi matematika mereka hancur saat berhadapan langsung sama alam, dan pertahanan psikologis mereka pun runtuh. Wah, bener-bener dibikin panik ya? Iya, karena memori kerja mereka udah habis terkuras cuma buat ngoperasiin alat lab doang, mereka udah nggak punya sisa kapasitas otak buat menganalisis kenapa ya data ini bisa melenceng. Jadi alih-alih merenungkan anomali, yang mana sebenarnya merenungkan anomali itu adalah jantung dari sains yang sejati, mereka malah ngambil jalan pintas yang terburuk. Mereka melakukan data fudging. Data fudging? Maksudnya memanipulasi data praktikum? Iya, benar. Ada laporan yang lumayan miris dari studi Holmes dan Women yang dibahas di sumber kita. Data fudging itu adalah momen di mana siswa yang udah dipenuhi rasa frustrasi, ditambah panik karena waktu lab hampir habis, dengan sengaja memanipulasi data mereka. Mereka ngapus sebagian data atau bahkan ngarang angka eksperimen biar kelihatan cocok sama persamaan matematis sempurna yang ada di buku teks. Waduh. Coba bayangin, ada siswa yang diam-diam ngapus angka 4,2 pakai penghapus pensilnya, terus diganti jadi angka 5,0. Murni cuma karena angka 5 itu yang bikin rumusnya bekerja. Di titik ini, mereka udah nggak lagi nyari kebenaran alam. Mereka cuma pengen laporan praktikumnya cepat kelar biar bisa pulang. Justru ngedorong mereka buat masukin realitas. Tapi tunggu sebentar, ada yang ganjal di pikiranku. Kalau misal lab fisik nyata itu emang terlalu kacau dan menghancurkan memori kerja mereka gara-gara banyak debu dan gesekan tadi, kenapa kita nggak pakai laboratorium virtual aja 100%? Zaman sekarang kan simulasi komputer udah canggih banget. Nggak bakal ada debu, nggak ada gesekan tak terduga, semuanya pasti presisi sesuai rumus kan? Tapi itu adalah ekstrim yang satunya lagi. Dan dokumen sumber kita secara eksplisit justru ngasih peringatan keras soal bahaya dari pendekatan full virtual itu. Kalau siswa itu cuma hidup di dalam lab virtual yang murni 100%, mereka ujung-ujungnya bakal terjebak dalam sebuah ilusi deterministik. Ilusi deterministik? Maksudnya dunia kelihatannya pasti-pasti aja gitu? Iya, dunia bakal terasa terlalu rapi, terlalu patuh pada aturan matematika. Dan hasil akhirnya adalah apa yang disebut alienasi empiris. Alienasi empiris berarti mereka jadi terasingkan dari kenyataan eksperimen yang sebenarnya dong? Tepat. Hakikat dari sains itu kan sebenarnya seni mempelajari alam semesta lengkap dengan segala ketidaksempurnaannya. Kalau kamu menyingkirkan semua kebisingan ekologis yang berantakan itu dari awal, siswa nggak akan pernah belajar gimana sains beroperasi di dunia nyata. Mereka bakal shock berat nanti pas sudah lulus, jadi insinyur, terus jembatan yang mereka rancang ternyata nggak merespons beban dengan sesempurna animasi di layar komputer mereka. Berarti kita benar-benar ada di posisi yang serba salah nih ya. Kalau kita langsung lempar mereka ke lab fisik, otak mereka lumpuh karena bebal kognitif tinggi, terus akhirnya masukin data. Tapi kalau kita kurung mereka di lab virtual selamanya, mereka malah terasing dari realitas sains dan hidup dalam ilusi kesempurnaan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Gimana dong cara kita bisa keluar dari krisis ini? Nah, buat ngejawab itulah dokumen penelitian kita memperkenalkan sebuah solusi, sebuah arsitektur pembelajaran yang menurutku sangat elegan. Daripada milih salah satu ekstrim tadi, para peneliti merancang sebuah ekosistem teknopedagogis yang dikasih nama model EWSL. Oke, EWSL ya, singkatan dari apa tuh? Itu singkatan dari Experiential Worked Example Based Seamless Learning. Secara sederhana, inti dari model EWESL ini adalah nyiptain sebuah jembatan. Model ini nyediain ruang yang sangat aman buat pikiran para pemula
untuk memahami makna konsep dasar, sebelum akhirnya perlahan-lahan ngenalin mereka ke realitas alam yang berantakan tanpa bikin mereka ngerasa panik. Experiential, worked example-based, seamless learning. Kedengarannya emang lumayan teknis dan berat ya. Mari kita urai pelan-pelan buat kita dan pendengar. Gimana sih secara konkret model ini bisa ngubah nasib siswa yang kebingungan tadi? Apa yang pertama kali mereka lihat dan alami di langkah awalnya? Oke, jadi EWSL ini memecah proses belajar ke dalam beberapa fase yang udah dikalibrasi sesuai sama cara kerja biologi otak kita. Langkah pertamanya itu disebut fase virtual. Di fase ini, siswa benar-benar belum nyentuh alat laboratorium fisik sama sekali. Mereka bakal duduk tenang di depan layar komputer, masuk ke dalam simulasi, dan gunain sesuatu yang dinamakan IVW atau Interactive Video Work Examples. Video interaktif bercontoh. Terus apa bedanya ini sama mereka sekedar nonton tutorial pelajaran di internet biasa? Bedanya jauh. Hal pertama yang paling penting di fase virtual ini adalah adanya penerapan isolasi parametrik. Tunggu, isolasi parametrik itu wujudnya kayak gimana pas lagi di layar komputer? Apakah ini tuh ibaratnya kalau kita lagi main video game, terus kita masuk ke menu setting, dan kita ngeklik tombol buat matiin fitur angin atau menonaktifkan gravitasi? Analogi yang sangat-sangat sempurna. Memang persis kayak gitu kerjanya. Di dalam dunia maya ini, parameter-parameter yang biasanya mengganggu kayak gaya gesek tak terduga atau hambatan udara, itu benar-benar diisolasi atau disingkirkan dulu secara matematis. Hukum fisika dibiarkan beroperasi dalam keadaan yang paling telanjang dan ideal. Berarti mereka tenang dulu nih belajarnya. Betul, ini bertindak sebagai katup pengaman kognitif. Ingat soal batasan 4 bongkahan memori kerja yang kita obrolin tadi? Nah, dengan nyingkirin kebisingan ekologis yang ribet-ribet, otak siswa jadi nggak kepenuhan. Mereka akhirnya bisa punya ruang buat memahami makna mendasarnya dulu, kayak ngedapetin aha moment. Oh, ternyata begini toh cara gravitasi menarik balok, tanpa harus ke-distract sama hal lain. Luar biasa. Otak mereka beneran dikasih ruang buat bernafas ya? Iya, tapi ada satu fitur teknis lagi yang sangat krusial di IVW ini. Video interaktif ini tuh nggak boleh dibiarin muter terus-menerus sampai habis. Model ini sengaja memprogram apa yang disebut hard stops atau penghentian paksa. Jadi videonya bakal tiba-tiba berhenti total di momen-momen kritis tertentu. Kenapa harus dihentian mendadak gitu? Bukannya lebih enak ngebiarin visualnya ngalir aja sampai penjelasannya selesai? Nah, karena kalau video visual yang padat informasi dibiarin terus mengalir, itu malah memicu bahaya kognitif yang namanya efek informasi sementara atau transient information effect. Coba bayangin ada video animasi fisika nih, penuh sama panah vektor yang panjang pendeknya berubah-ubah, ada angka yang berkedip di layar, ditambah suara narator yang ngejelasin. Kalau visual itu terus jalan tanpa jeda, memori kerja siswa yang ibarat corong kecil tadi pasti bakal kewalahan buat ngelacak semua perubahan itu. Informasi barunya terus numpuk ya? Betul. Informasi yang muncul di layar bakal langsung menghilang terganti gambar baru sebelum otak sempat ngolahnya, memaknainya, dan mindahin informasi itu ke tempat penyimpanan memori jangka panjang. Jadi ilmunya cuma numpang lewat doang. Ah, pantesan. Jadi mereka nonton sambil ngangguk-ngangguk, ngerasa paham pas ngeliat videonya, tapi kalau ditanya 5 menit kemudian, mereka lupa total karena informasinya nggak pernah benar-benar mengendap di otak. Betul sekali. Itulah kenapa dikasih hard stops. Video akan berhenti tiba-tiba. Layarnya membeku, lalu sistem akan memunculkan sebuah pertanyaan meta konseptual buat dijawab siswa. Misalnya pertanyaannya kayak gini, berdasarkan massa balok ini, apa yang bakal terjadi pada percepatannya di detik berikutnya? Coba jelaskan mengapa. Oh, dipaksa mikir dulu sebelum lanjut ya? Iya, jeda paksa ini memaksa siswa buat secara sadar memproses informasi visual yang baru aja mereka tonton. Terus menguji prediksi mereka sendiri, dan akhirnya mengkonsolidasi memori. Proses inilah yang pada akhirnya bakal membangun sebuah bantalan kognitif yang sangat kuat di otak mereka. Wow, coba aku cerna ini dengan ngebayangin latihan fisik ya. Model fase virtual dengan hard stops ini tuh ibaratnya kamu lagi masuk ke sebuah sasana latihan bela diri. Tapi kamu berlatih dalam gerakan yang super lambat, di dalam sebuah ruangan yang seluruh lantainya dilapisi sama busa tebal.
Oke, visualisasi yang menarik. Lingkungannya benar-benar diisolasi, kan sangat aman, terkontrol, kamu nggak mungkin cedera jatuh di situ, terus pelatihmu secara konstan ngentiin gerakanmu mendadak di tengah-tengah pukulan, terus nanya, tunggu, kenapa posisi tumitmu kayak gitu? Nah, setelah postur dan gerakan fundamental ini benar-benar tertanam kuat di memori otakmu, barulah masuk akal kalau pelatih ngelempar kamu ke arena pertandingan yang sungguhan, yang berantakan dan penuh kekacauan. Analogi bela dirimu itu nangkep esensi dari IWSL dengan sangat akurat. Karena emang persis itulah yang terjadi saat siswa melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu fase fisik atau praktikum hibrida di meja laboratorium yang sebenarnya. Berarti ini arena sungguhannya ya? Benar, sekarang mereka nggak lagi cuma natap layar yang ideal, tapi karena bantalan kognitif mereka udah terbentuk kuat di fase virtual tadi, memori kerja mereka nggak lagi disesaki sama pemrosesan konsep-konsep mentah. Kini, di atas meja lab, model EWSL dengan sengaja menghadapi mereka pada balok kayu yang nyata, di atas lintasan miring berbahan logam, lengkap dengan debu, gesekan, dan segala kebisingan ekologis yang ada di dunia fisik. Terus gimana reaksi mereka sekarang? Terutama pas mereka ngelihat angka yang keluar dari alat ukur di lab ternyata sedikit meleset dari prediksi simulasi komputer yang sempurna tadi. Apakah mereka nggak ngalamin kecemasan epistemik lagi dan panik? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, disinilah transformasi yang menakjubkan itu terjadi. Karena mereka udah punya bantalan kognitif yang stabil, memori kerja mereka tuh masih punya sisa ruang komputasi buat mikir. Benturan antara prediksi virtual yang sempurna dengan realitas fisik yang sedikit kotor ini nggak lagi ngehasilin kepanikan. Sebaliknya, benturan ini secara pedagogis justru berhasil nyiptain apa yang disebut sebagai perjuangan yang produktif atau productive struggle. Perjuangan yang produktif, maksudnya mereka sadar ada yang salah sama datanya, tapi alih-alih takut rasa ingin tahu mereka yang ngambil alih. Betul banget. Alih-alih buru-buru ngambil penghapus pensil buat malsuin data biar cocok sama teori di buku, mereka sekarang malah mulai berdiskusi secara kritis. Mereka mulai berani nanya, tunggu dulu, balok ini meluncur lebih lambat 0,2 detik dari simulasi komputer kita tadi. Terus kemana perginya energi yang hilang itu? Apa jangan-jangan lintasan logam ini agak melengkung? Atau ada gaya gesek udara yang nggak kita masukin ke perhitungan? Nah, pada titik ini, identitas mereka di kelas fisika udah berubah total. Mereka bukan lagi sekedar equation hunters atau pemburu persamaan yang cuma nyari angka demi nilai kelulusan belaka ya. Mereka udah berevolusi jadi agen epistemik. Seorang agen epistemik itu adalah individu yang punya otoritas dan keberanian intelektual buat mengevaluasi batasan dari model matematika. Mereka akhirnya benar-benar ngerti kalau rumus di buku teks itu sebenarnya adalah sebuah model penyederhanaan yang brilian, tapi di sisi lain, alam semesta akan selalu punya kerumitannya sendiri. Wah, ini luar biasa banget sih. Jadi, kita udah sampai di penghujung penelusuran kita kali ini. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Buat kamu nih ya, kamu yang lagi dengerin ini mungkin sambil nyetir di jalan tol, lagi masak, atau lagi istirahat di sela-sela kerjaanmu. Kalau kamu pernah, atau bahkan sekarang lagi ngerasa kesulitan setengah mati pas nyoba pelajari sesuatu yang padat dan benar-benar baru, entah itu kamu lagi belajar bahasa pemrograman dasar, nyoba nguasain analisis laporan keuangan, atau sekedar ngoperasin software kerjaan yang baru, rasa lelah mental dan kebingunganmu itu sama sekali bukan bukti kalau kamu itu kurang cerdas. Benar, jangan pernah ngerasa diri kamu bodoh cuma karena itu. Batasan jumlah bongkahan di memori kerja itu adalah sebuah realitas biologis yang emang berlaku buat kita semua sebagai manusia. Otakmu tuh emang nggak dirancang buat nelan semua kerumitan dunia nyata yang kacau balau ini sekaligus dalam satu gigitan aja. Kamu butuh banget apa yang kita sebut hari ini sebagai bantalan kognitif. Penting banget buat kita punya keberanian mundur selangkah, mecah masalah besar itu di dalam sebuah ruang virtual atau situasi yang terisolasi dan sempurna. Buat mahamin polanya pelan-pelan, barulah setelah itu kita bisa terjun ke realitas yang penuh gangguan. EWSL ngebuktiin ke kita kalau otak sejenius apapun itu tetap butuh urutan pengenalan yang manusiawi. Aku setuju banget. Itu kesimpulan yang sangat beresonansi. Dan ini juga ngebawa kita kembali ke esensi terdalam tentang apa itu pengetahuan. Pengetahuan yang benar-benar bernilai dan bisa mentransformasi hidup kita, itu nggak pernah lahir cuma dari kemampuan menghafal prosedur atau rumus secara presisi. Di dunia yang serba ideal, pemahaman sejati dan ketangguhan nalar itu justru lahir dari keberanian kita buat bernavigasi di tengah anomali.
Sains itu bukan cuma sekedar nunjukin gimana alam harus nurut sama matematika kita, tapi lebih ke kemampuan buat secara kritis ngebedah kenapa realitas fisik kadang bisa beda dari teori murni kita. Dan kita lakuin itu tanpa harus ngerasa kalah. Virtual yang super sempurna dan tanpa gesekan, dengan dunia fisik yang kacau dan berantakan, mari kita renungkan ini sebentar ke dalam konteks keseharian kita. Di era digital zaman sekarang, kita kan hampir setiap detik dibombardir sama simulasi-simulasi yang kelewat sempurna. Kita ngelihat kehidupan tanpa celah orang-orang di media sosial, kita nelan informasi yang udah dirapiin dan diamplifikasi secara absolut sama algoritma, seolah-olah kita hidup di dunia digital yang nggak punya gesekan sama sekali. Itu poin renungan yang sangat dalam sih. Nah, apakah dengan terus-terusan hidup di dalam isolasi parametrik media sosial kayak gini, kita sebagai masyarakat tuh perlahan-lahan lagi kehilangan kemampuan kita buat ngelakuin perjuangan yang produktif? Jangan-jangan, demi ngejaga nalar kita tetap sehat, kita tuh justru sangat butuh anomali. Kita butuh perbedaan pendapat, kita butuh gesekan, dan kita butuh kebisingan dari interaksi dunia nyata yang berantakan ini. Biar apa? Biar kita nggak terus-terusan terjebak dalam ilusi yang bahaya bahwa setiap masalah di kehidupan nyata ini selalu bisa diselesaikan dan dirapiin cuma dengan satu rumus matematis yang instan dan sederhana. Terima kasih udah ngizinin kami nemenin, memandu dan menantang pikiranmu hari ini. Teruslah mencari gesekan yang produktif dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.